Tahun 2020 dunia panik, pasar saham runtuh, ekonomi berhenti, lalu satu keputusan mengubah segalanya. Federal Reserve menurunkan suku bunga ke 0 dan mencetak triliunan dolar. Beberapa bulan setelah itu, Bitcoin naik lebih dari 600%. Pertanyaannya sekarang, jika The Fed melakukan pivot lagi, apakah sejarah akan terulang? Atau justru kali ini berbeda? Sebelum kita bicara tentang Bitcoin, kita harus pahami dulu satu hal penting. Apa itu pivot? Pivot adalah perubahan arah kebijakan moneter. Biasanya dari kebijakan ketat menaikkan suku bunga menjadi longgar, menurunkan suku bunga, atau melakukan quantitative easing. Ketika inflasi tinggi, The Fed menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Mengurangi likuiditas, menekan konsumsi, dan memperlambat ekonomi. Ketika ekonomi melemah atau resesi mengancam, The Fed melakukan pivot. Mereka menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman, investasi, dan juga konsumsi. Sederhananya gini, rate hike itu sama dengan menyerap likuiditas, dan rate cut itu sama dengan menyuntikkan likuiditas. Dan Bitcoin adalah aset yang sangat sensitif terhadap likuiditas global. Bitcoin sering disebut sebagai emas digital, tapi dalam prakteknya ia lebih sering diperdagangkan sebagai risk asset. Artinya, ketika likuiditas melimpah dan uang murah beredar di sistem keuangan, investor mencari return lebih tinggi. Mereka masuk ke saham teknologi, startup, dan juga kripto. Saat uang mahal dan suku bunga tinggi, apa yang akan terjadi? Investor parkir dana di obligasi pemerintah dengan yield tinggi, risk asset ditekan. Karena itu, kebijakan The Fed punya dampak langsung ke arah Bitcoin. Mari kita lihat sejarahnya. Pada tahun 2018, The Fed menaikkan suku bunga secara agresif. Pasar saham terkoreksi, Bitcoin turun drastis dari all-time high 2017. Lalu pada tahun 2019, The Fed mulai menurunkan suku bunga. Apa yang akan terjadi? Bitcoin yang sempat tertekan mulai rebound. Memang bukan buluran besar, tapi pivot menciptakan dasar dari pemulihan. Kenapa? Karena pasar mulai mengantisipasi likuiditas yang lebih longgar. Pasar selalu bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan kejadian saat ini. Sekarang kita masuk ke momen yang paling penting. Maret 2020, pandemi menghantam dunia. The Fed memangkas suku bunga ke 0%. Mereka mulai meluncurkan quantitative easing tanpa batas. Triliunan dolar dicetak. Neraca The Fed melonjak tajam. Dan apa dampaknya? Indeks saham AS mencetak rekor baru. Aset spekulatif melonjak. Bitcoin naik dari sekitar 3.000 dolar ke hampir 69.000 dolar dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini bukan kebetulan. Likuiditas global meledak dan Bitcoin adalah salah satu penerima manfaat terbesar. Ini pertanyaan penting. Jika The Fed pivot karena resesi, apakah Bitcoin akan naik ataupun turun? Jawabannya tergantung fasenya. Biasanya ada 2 fase. Yang pertama, panik dan liquidity crunch. Semua aset dijual termasuk juga dengan Bitcoin. Dan fase kedua adalah stimulus dan recovery. Likuiditas masuk dan risk aset mulai melonjak. Bitcoin sering jatuh di fase pertama dan rally besar di fase kedua. Jadi timing yang sangat krusial. Mari kita buat 3 skenario realistis. Skenario pertama, soft landing plus gradual rate cut. Inflasi turun perlahan, ekonomi tidak resesi berat. The Fed menurunkan suku bunga secara bertahap. Dalam skenario ini, dolar melemah perlahan, yield obligasi turun, dan likuiditas meningkat perlahan. Bitcoin kemungkinan naik secara gradual, bukan eksplosif. Skenario yang kedua, resesi tajam plus emergency rate cut. Jika ekonomi runtuh dan The Fed terpaksa memangkas suku bunga secara agresif, awalnya pasar bisa crash, Bitcoin bisa ikut turun, namun setelah stimulus besar masuk, apa yang akan terjadi? Potensi bull cycle baru terbuka. Ini mirip pola di tahun 2020. Nah, sekarang lanjut yang skenario ketiga, higher for longer. Jika inflasi tetap tinggi dan The Fed menahan suku bunga tinggi lebih lama, likuiditas menjadi ketat, dolar menjadi kuat, dan risk asset tertekan. Dalam kondisi ini, Bitcoin sulit masuk ke fase parabolik. Kalau kamu ingin mengantisipasi pivot sebelum mayoritas orang sadar, perhatikan inflasi, CPI, ataupun PCE, data pengangguran, yield obligasi selama 10 tahun, indeks dolar atau DXY, dan juga pernyataan resmi dari pejabat The Fed. Pasar biasanya mulai pricing pivot bahkan sebelum rate cut terjadi. Artinya, Bitcoin bisa mulai naik sebelum keputusan resmi diumumkan. Banyak analis percaya bahwa harga Bitcoin lebih berkolerasi dengan global M2 money supply dibanding halving semata. Yang artinya, ketika jumlah uang beredar global naik, Bitcoin cenderung naik. Ketika likuiditas diserap, Bitcoin stagnan ataupun turun. Pivot adalah sinyal awal perubahan arah likuiditas, dan dalam sistem fiat modern, likuiditas adalah bahan bakar semua aset spekulatif. Setiap siklus selalu terasa berbeda. Sekarang ada faktor tambahan, yaitu ETF Bitcoin Spot, adopsi institusi, regulasi lebih jelas, partisipasi korporasi jadi lebih besar. Tapi satu hal tidak berubah, Bitcoin masih sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas global.
Selama dunia masih menggunakan sistem berbasis dolar dan suku bunga, kebijakan The Fed tetap menjadi variabel utama. Kesimpulannya apa? Jika The Fed pivot, Bitcoin tidak otomatis naik hari itu juga. Biasanya ada fase volatilitas, tapi secara historis, periode pelonggaran moneter besar sering diikuti ekspansi harga aset risk on. Pertanyaannya bukan apakah pivot bakal terjadi, namun pertanyaannya adalah apakah kamu membaca tanda-tandanya lebih cepat daripada pergerakan pasar? Karena dalam siklus sebelumnya, mereka yang memahami likuiditas bukan mereka yang hanya melihat charts yang mendapatkan keuntungan besar. Kalau kamu ingin konten kripto yang bukan cuma bahas pump and dump, tapi membedah hubungan makro, geopolitik, dan likuiditas global, subscribe sekarang. Karena di Crypto Hack ID kita tidak sekedar trading, kita membaca sistem.